Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Prima Alvernia, inilah kabar Sumatera. Aparat kepolisian dan tim pencarian korban kecelakaan speedboat yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir Riau kembali menemukan 2 orang korban meninggal dunia. 2 korban tersebut ditemukan di dalam speedboat yang dievakuasi. Speedboat SB Evelyn Kalisa 01 yang mengalami kecelakaan dan terbalik di perbatasan perairan antara Kecamatan Kateman dan Pulau Purung berhasil dievakuasi. Dalam proses evakuasi di seberang guntung kawasan dermaga Pulau Sabu berlangsung lebih dari 3 jam. Usai mengevakuasi dan membalikkan posisi speedboat, petugas berhasil menemukan 2 orang korban dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dibawa ke rumah sakit RSUD Raja Musa Sungai Guntung. Kapolres Indragiri Hilir AKBP Nur Hayat meralat jumlah korban meninggal dunia. Sebelumnya tercatat 12 orang menjadi 9 orang dikarenakan adanya duplikasi atau pencatatan ganda nama korban. Total korban menjadi 11 orang usai 2 korban baru ditemukan meninggal dunia. Sudah bisa dibalik dan ditemukan 2 korban yang meninggal dunia. Jadi total ada 11 korban yang meninggal dunia. Memang di awal tadi kita sampaikan 12, rupanya ada duplikasi dari data yang disampaikan di awal tadi. Jadi data terakhir yang ada 11 korban meninggal dunia langsung berada di rumah sakit umum daerah di Kateman. Kemudian seluruh korban sudah teridentifikasi karena memang ada keluarga yang mengidentifikasi korban. Dan sebagian korban yang memang ada keluarganya, baik itu kakak ataupun kerabatnya yang lain yang mau diambil karena segera dimakamkan, tadi sudah diambil di rumah sakit dan kita data dan kita catat semuanya. Speedboat SB Evelyn Kalisa 01 yang membawa 78 orang penumpang berangkat dari Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir menuju ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Setelah 4 jam perjalanan, speedboat mengalami kecelakaan dan terbalik di perbatasan perairan antara Kecamatan Kateman dan Pulau Purung. Saat ini tercatat 9 orang masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian. Dari Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Arif Budiman, Superto, TV One mengabarkan. Jasad seorang wanita ditemukan di bawah lift Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban diduga tewas tertimpa lift penumpang. Pengunjung Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara dikejutkan dengan penemuan mayat wanita di bawah lift penumpang di terminal bandara. Jenazah korban ditemukan oleh petugas bandara yang sedang memeriksa area sekitar lift karena tercium aroma menyengat. Petugas Inafis Polda Sumut dibantu Polresta Deli Serdang langsung ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi jenazah korban. Petugas membutuhkan waktu sekitar 5 jam untuk mengeluarkan jenazah dari bawah lift. Kapolresta Deli Serdang menjelaskan dari rekaman CCTV, kemungkinan korban terjatuh dari sela-sela lift sebelum tiba di lantai yang dituju. Hasil pantauan CCTV yang kami lihat bahwa si korban ini jatuh dari lift ke bawah karena ketidaktahuannya. Karena ini kan lift ini ada 2 pintu. Pada saat sudah sampai dia pada lantai yang dia tuju, dia berdiri pada pintu yang ternyata yang buka di belakang gitu. Dia panik, itu kita lihat ya di CCTV ya. Dia panik, dia tekan paksa, dia panik, kemudian dipaksa buka, terus dia melangkah terjatuh ke bawah. Itu dari CCTV yang kita lihat. Namun, apakah kematiannya karena terjatuh atau apa? Ataukah ada karena benda-benda lain yang ada seperti tiang dan lain sebagainya di bawah? Itu nanti tunggu hasil pemeriksaan dari forensik di Rumah Sakit Bayangkara. Untuk penyelidikan lebih lanjut serta mengetahui penyebab kematian, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, TV One mengabarkan. Selain itu, pemirsa, seorang korban kecelakaan speedboat SB Evelyn Kalista 01 tiba di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Korban rencananya pagi ini akan dimakamkan di kampung halamannya.
Jenazah seorang penumpang kapal warga Tanjung Pinang yang menjadi korban meninggal dalam peristiwa terbaliknya speedboat Evelyn Kalista 01 akhirnya tiba di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Korban bernama Adrian berusia 30 tahun, tercatat sebagai penumpang speedboat Evelyn Kalista 01 bersama dengan istrinya yang juga menjadi korban. Saat kecelakaan terjadi, Adrian bersama istrinya baru saja merayakan Lebaran Idul Fitri di rumah mertua dan dalam perjalanan pulang ke Tanjung Pinang. Selain korban meninggal, rencananya hari ini warga Tanjung Pinang yang menjadi korban selamat dari terbaliknya speedboat Evelyn Kalista 01 akan dipulangkan dari Indragiri Hilir Riau ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Rumah orang tua Ken Admiral di Medan, Sumatera Utara diteror oleh orang tak dikenal. Aksi dilakukan dengan melemparkan jeruk purut dan bunga-bungaan. Sementara itu pemirsa, pada hari Kamis penyidik di Treskrimum Polda Sumatera Utara memeriksa 6 orang saksi. Salah satu yang diperiksa adalah AKBP Akhirudin, ayah dari tersangka Aditya Hasibuan yang juga menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Rumah orang tua Ken Admiral di Kecamatan Medan Selayang, Medan, Sumatera Utara diteror orang tak dikenal pada Jumat 28 April 2023 dini hari sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Insiden terjadi setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari seorang anggota polisi terhadap Ken Admiral mulai mendapat perhatian masyarakat dan pemerintah. Dalam akun Instagramnya, Dinda Syafayana yang merupakan kakak dari Ken Admiral menunjukkan kembang setaman dan jeruk purut yang dilempar ke depan rumahnya di Medan, Sumatera Utara. Video memperlihatkan 2 jeruk purut yang sudah dibelah menjadi 4 bagian dan berbagai macam bunga lainnya yang juga tersebar di halaman rumah tersebut. Menurut saksi, pelaku langsung melarikan diri saat kepergok sedang melempar berbagai macam bunga itu. Pihak keamanan perumahan yang berupaya mengejar pelaku kemudian kehilangan jejak lantaran pelaku telah ditunggu rekannya yang menggunakan motor untuk kabur. Sebelumnya pada hari Kamis, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara memeriksa 6 orang saksi. Salah satu saksi adalah AKBP Akhirudin Hasibuan, ayah dari tersangka penganiayaan Aditya Hasibuan. AKBP Akhirudin diperiksa selama 7 jam. Telah melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 7 jam, dari jam 12 ke jam 7 ini tadi. Dan sementara hasil daripada pemeriksaan saudara AH ini sudah cukup kami rasa untuk memenuhi unsur-unsur yang akan dipidanakan terhadap adik kita, saudara AH juga. Selain AKBP Akhirudin, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara juga memeriksa Ken Admiral sebagai saksi korban penganiayaan. Ken diperiksa secara virtual karena sedang berkuliah di Inggris. Elvi Indri, ibunda Ken Admiral, ikut mendampingi anaknya saat menjalani pemeriksaan penyidik di Treskrimum Polda Sumatera Utara. Dia malu gini aja karena kan video dia dipukul itu kan menyebar, jadi dia malu kali nggak berani ketemu sama siapapun. Nah, kalau video itu didapati orang ibu sejak kapan, Bu? 1 hari sebelum Lebaran. Kalau Lebarannya malam ini, sorenya kami terima video melalui paket, bukan video, flash disk. Saat ini, kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan, anak dari perwira menengah Polda Sumatera Utara AKBP Akhirudin Hasibuan, masih terus bergulir. Dalam pengembangan penyidikan, penyidik dari Polda Sumatera Utara telah melakukan penggeledahan di rumah mewah milik AKBP Akhirudin Hasibuan, serta menggelar prarekonstruksi kejadian. Polda Sumatera Utara juga dikabarkan sedang mendalami harta kekayaan AKBP Akhirudin Hasibuan yang diduga nilainya tak wajar.
termasuk terhadap temuan gudang penimbunan BBM ilegal yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dan lokasinya hanya berjarak beberapa rumah dari kediaman perwira menengah Polda Sumatera Utara itu. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDIP, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bergerak cepat. Di momen Lebaran, Prabowo Subianto mendatangi kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, yakni Abu Rizal Bakri, serta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Lantas, akankah silaturahmi berujung koalisi menuju Pilpres 2024? Momen Lebaran dimanfaatkan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersilaturahmi ke rumah sejumlah tokoh politik. Pada hari pertama, Prabowo Subianto menyambangi kediaman Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Usai dari Solo, Prabowo bersilaturahmi dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri di Menteng, Jakarta Pusat. Di hari yang sama, Ketua Umum Partai Gerindra itu menjadi tuan rumah dan menerima kedatangan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Momen pertemuan dengan kedua elit Partai Golkar itu dibagikan oleh Prabowo dalam akun Instagram pribadinya @prabowo. Pakar politik Henry Satrio menilai keputusan PDI Perjuangan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden kembali memetakan konstelasi politik. Posisi Gerindra yang terdesak membuat Prabowo harus membujuk Partai Golkar untuk bergabung bersama koalisinya. Pak Jokowi berada di samping Ibu Megawati Soekarno Putri pada saat mengumumkan Ganjar Pranowo. Sangat mungkin kemudian partai-partai politik lain yang mengaku sebagai partai politik orangnya Jokowi langsung satu komando bergabung bersama PDI Perjuangan untuk mengusung Ganjar Pranowo. Nah, posisi ini pasti tidak diinginkan oleh Gerindra karena bila nanti Caimin misalnya kemudian meninggalkan Gerindra, otomatis Pak Prabowo tidak bisa mencalonkan diri. Nah, pertemuan dengan Golkar ini keterdesakan untuk membujuk menurut saya supaya Golkar bisa bersama Gerindra atau minimal tetap setia pada koalisi besar. Sehingga pertemuan ini bisa saja melahirkan sebuah koalisi baru yang nanti memunculkan pasangan ketiga. Seperti yang kita tahu sudah ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan apakah Pak Prabowo bisa menjadi calon yang ketiga? Nah, ini sangat tergantung dari partai politik yang tergabung dalam koalisi besar itu.
Sebelumnya, Gerindra sudah menetapkan untuk kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024. Gerindra juga telah menjalin koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Namun, meski demikian, hingga saat ini Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu belum resmi menetapkan pasangan capres dan cawapres yang akan diusung. Sementara Partai Golkar memiliki dua tokoh yang kerap masuk bursa capres-cawapres, yaitu Erlangga Hartarto dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang belum lama bergabung dengan Partai Golkar. Tim TV One mengabarkan. Langkah P3 untuk mendukung Ganjar Pranowo memicu pertanyaan terhadap masa depan dan soliditas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Meski belum sepakat tentang calon presiden, koalisi 3 partai pendukung pemerintah ini tetap bertekad untuk melanjutkan langkah koalisi. Kerjasama 3 partai pendukung pemerintah dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB tengah diuji. Tanpa persetujuan rekan koalisi, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 telah mendukung calon presiden Ganjar Pranowo. Tadi malam, para pemimpin KIB mengadakan silaturahmi politik di rumah Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Silaturahmi politik ini dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Golkar dan PAN menghormati keputusan P3 yang mengusung Ganjar untuk pemilu 2024. Kami mendapatkan penjelasan dari Ketua Umum P3 terkait dengan hasil Rapimnas, dan tentunya kami mengapresiasi mekanisme yang ada di Partai Persatuan Pembangunan, dan masing-masing partai, walaupun kita ini semua koalisi KIB, pada malam hari ini terlihat kita solid, guyup, dan rukun. Dan seperti mekanisme yang dipahami bahwa KIB tidak akan mencampuri urusan internal partai masing-masing. Selaku partai pendukung pemerintah, Zulkifli Hasan mengaku masih menunggu bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Waktu itu sepakat setelah Lebaran, berarti dalam waktu dekat, kita berharap nanti koalisi pemerintah ini ya tentu diundang oleh tuan rumahnya, kita minta Bapak Presiden gitu ya, untuk ya bicara mengenai bagaimana melanjutkan pembangunan yang sudah bagus, tentu kalau yang belum bagaimana nanti cara memperbaikinya. Kira-kira itu. Jadi koalisi KIB solid, harmoni, kuat, dan tentu akan melanjutkan perbincangan-perbincangan. Meski belum sepaham tentang pencalonan presiden, 3 partai dalam Koalisi Indonesia Bersatu siap untuk terus melanjutkan kerjasamanya. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Setelah menyatakan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 siap untuk mewujudkan dukungannya. Bukan hanya bertemu dengan Ganjar, P3 juga siap untuk berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Rakernas Partai Persatuan Pembangunan P3 telah memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 mendatang. Bukan hanya sekedar dukungan, PLT Ketua Umum P3 Mardiono mengaku siap bekerja untuk memenangkan Ganjar Pranowo. P3 bahkan telah menyiapkan sejumlah langkah setelah mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Selanjutnya akan ada proses lagi, karena kami ini kan sedang mengumumkan hasil keputusan internal partai kami, Partai Persatuan Bangunan. Ya tentu kalau orang-orang mau melamar itu kan harus ketemu dengan pengantinnya. Ya, kemudian nanti kami juga akan bertemu dengan Pak Ganjar Pranowo yang kita calonkan, kita dukung dari Partai Persatuan Bangunan. Yaitu di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), maka saya juga harus menyampaikan ini kepada Ibu Ketua Umum, ya, Ibu Megawati Soekarno Putri.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya resmi diusung PDIP sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Sosok Ganjar Pranowo sejatinya adalah orang lama di PDIP. Bahkan dia sudah menjadi kader di PDI sebelum reformasi. Sejak kuliah di Fakultas Hukum UGM, Ganjar yang menjadi anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI ini sudah menjadi simpatisan PDI. Sempat berkarir di perusahaan swasta, Ganjar akhirnya terjun total ke politik setelah terpilih menjadi anggota DPR RI selama 2 periode. Tidak hanya di legislatif, Ganjar juga akhirnya terjun di eksekutif setelah berhasil menang dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah periode 2013 hingga 2018. Dianggap berhasil memimpin Jawa Tengah, Ganjar kemudian berhasil mengamankan kursi gubernur untuk periode kedua. Selama menjadi gubernur, nama Ganjar Pranowo kian populer. Dengan memiliki elektabilitas tinggi, Ganjar dianggap publik menjadi kandidat paling kuat untuk menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Tim TV One mengabarkan. Langkah P3 untuk mendukung Ganjar Pranowo berpotensi memecah kerjasama 3 parpol dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai Partai Golkar dan PAN berpotensi untuk memilih calon yang berbeda dari P3. Kemungkinan terbuka karena KIB Koalisi Indonesia Bersatu ini koalisi paling lemah dibanding koalisi yang lain. Kenapa saya sebut paling lemah? Karena di antara 3 partai yang membentuk KIB itu tidak ada tokohnya yang kuat secara elektoral. Sehingga anggota KIB-nya itu potensial ikut koalisi lain yang dianggap punya potensi menang. Nah, itu terkonfirmasi oleh P3 yang sudah menentukan Ganjar sebagai capresnya sebelum keputusan bersama diambil oleh KIB. Nah, tentu saja Golkar dan PAN itu sudah cukup kalau misalnya tetap komit membentuk koalisi, kedua partainya tadi itu cukup untuk mengusung capres. Tapi masalahnya adalah capres siapa yang mau diusung kalau berasal dari dalam itu sepertinya sulit. Jadi kemungkinan ya koalisi KIB ini itu akan ikut ke mana ke koalisi yang lain yang menawarkan posisi cawapres buat tokohnya. Jadi misalnya Golkar bisa jadi dia akan ikut bergabung dengan entah itu koalisi yang mengusung Ganjar, atau koalisi yang mengusung Prabowo, atau koalisi yang mengusung Anies Baswedan sepanjang Pak Erlangga Hartarto punya potensi dipinang sebagai cawapresnya. Sebanyak 385 warga negara Indonesia di Sudan berhasil dievakuasi menggunakan pesawat komersil GA991. Gelombang pertama repatriasi WNI dari Sudan ini dilakukan menyusul kondisi keamanan di negara tersebut yang tidak stabil dan juga membahayakan. Sebanyak 385 warga negara Indonesia WNI yang dievakuasi dari Sudan tiba di tanah air pagi tadi sekitar pukul 5.46 waktu Indonesia Barat. Para WNI ini dievakuasi dari Sudan melalui Jeddah menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Ini adalah evakuasi WNI tahap pertama yang dilakukan pemerintah sejak perang saudara pecah di Sudan pada 15 April lalu. Setibanya di Jakarta, para WNI yang terdiri dari 248 perempuan, 137 laki-laki, dan 43 diantaranya adalah anak-anak, langsung diinapkan sementara di Asrama Haji Pondok Gede sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Sekitar pukul 05.46 waktu Indonesia bagian Barat, sebanyak 385 warga negara Indonesia dengan Garuda GA991 telah mendarat di Jakarta. Mereka terdiri dari 248 perempuan, 137 laki-laki, dan di antara mereka terdapat 43 anak-anak. Ini adalah ketibaan tahap pertama ke tanah air WNI yang dievakuasi dari Sudan melalui Jeddah. Mengingat perjalanan evakuasi sangat panjang dan melelahkan, maka setiba di Jakarta mereka akan diinapkan sementara di Asrama Pondok Gede sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Saat ini tersisa 111 WNI yang masih berada di kota Port Sudan.
Rencananya evakuasi WNI tahap 2 akan dilakukan pada 29 April. Dan pemulangan tahap ketiga akan dilakukan pada 30 April dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Air terjun bertingkat Aek Sijorni di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dapat menjadi pilihan alternatif wisata di libur lebaran Anda. Udara yang sejuk dan juga pemandangan yang indah menjadi magnet tersendiri untuk betah berlama-lama di wisata alam ini. Untuk menuju ke lokasi wisata air terjun Aek Sijorni, Anda harus berjalan kaki melintasi jembatan gantung yang membelah Sungai Sayur Matinggi. Meski sedikit lelah, namun sesampainya di lokasi wisata air terjun Aek Sijorni, rasa lelah Anda akan terobati dengan keindahan dan kesejukan air terjun bertingkat 3 ini. Air terjun Aek Sijorni merupakan salah satu air terjun terindah yang ada di Sumatera Utara. Nama Aek Sijorni sendiri dalam bahasa Tapanuli mengandung arti air yang jernih. Walaupun memiliki ketinggian tidak sampai 50 meter, namun suasana batu di air terjun ini menghipnotis kita untuk betah berlama-lama mandi di tempat ini. Sementara itu bagi keluarga yang membawa anaknya tak perlu khawatir karena di sini juga menyediakan kolam pemandian untuk anak-anak. Puas bermain air, pengunjung bisa beristirahat di pondok-pondok kayu yang disediakan pengelola sembari menikmati menu makanan di lokasi ini. Bagus sih dibandingkan sama tahun-tahun yang sebelumnya, jadi lebih meningkat banget. Lebih meningkat. Kita kesini sama siapa? Sama saudara. Saudara. Kalau pengelolaannya ada nggak masalah-masalah? Dari pengelola sekarang sih bagus sih, bahkan udah dari kayak dia juga udah standarin di mana-mana. Untuk tiket masuk ke areal air terjun, Anda akan dikenakan biaya Rp30.000 bagi orang dewasa dan Rp20.000 bagi anak-anak. Sedangkan uang sewa ban dikenakan biaya Rp20.000 dan sewa pondok Rp20.000. Bagaimana? Apakah Anda ingin mencoba keindahan alam eksotis di lokasi wisata air terjun bertingkat Aek Sijorni? Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Usai sudah jumpa kita di Kabar Sumatera, saya Primal Vernia pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.